إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita sampai kepada jihadul kuffari wal munafiqin, berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang kemarin sudah diterangkan bahwasanya jihad dalam bentuk ini terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, jihad melawan mereka, orang-orang kufar dan munafikin, dengan qalbi, dengan hati kita, yaitu dengan cara kita membenci mereka. Yang pertama orang-orang kufar dan orang-orang munafikin, melakukan bara'ah, berlepas diri secara total terhadap mereka, dan juga adat istiadat mereka ataupun tata cara kehidupan mereka. Dari masalah istiqah, yang pertama, hendaklah seorang muslim membersihkan dirinya dari semua bentuk iltifat orang-orang kufar dan munafikin. Dan juga dalam amal ibadah, hendaklah setiap muslim membersihkan dirinya atau berlepas diri, jangan sampai menyerupai tata cara beribadahnya orang-orang kufar wal munafikin. Demikian juga dalam muamalah, adat istiadat, akhlak, dan seluruh bentuk kehidupan ini. Wa nafidin rahimani wa rahimakumullah. Tidaknya dengan hadis secara umum yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk golongan kaum itu. Baik siapa dari kalangan kaum muslimin yang menyerupai dalam tata cara ibadahnya terhadap ibadahnya orang-orang kafir, bahwa berarti tata cara ibadah mereka bukan tata cara ibadah yang syar'i, tetapi tata cara ibadah yang asli.
yaitu cara peribadahan orang-orang kufar. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ijtihad bil qalbi. Jadi wajib bagi kita menanamkan kebencian ke dalam diri kita ini secara mutlak kepada orang-orang kufar wal munafiqin dan juga semua bentuk amal ibadah mereka. Karena itu tidak ada istilah ucapan selamat Natal, atau barangkali kita ini ikut-ikutan kartu lebaran. Jadi kartu lebaran itu sistem mereka. Dulu nggak ada istilah kaum muslimin bikin kartu lebaran, ucap selamat lebaran kepada saudaranya yang jauh di kiri dan seterusnya, tidak ada. Kemudian direncanakan dengan adat istiadat dari orang-orang kufar, ahli kitab, Yahudi atau Nasara, sehingga tersebar di kalangan kaum muslimin adanya kartu lebaran. Kemudian kaum muslimin ikut-ikutan beradat istiadat seperti itu. Dan kadang-kadang kita ini perlu menanyakan, untung-menguntung ketika Idul Fitri itu kadang-kadang belum tentu itu ada asal muasalnya dari salaful ummah. Dan sekarang ini kadang-kadang yang tidak melakukan untung-menguntung pada saat Idul Fitri itu justru dihubungi orang yang celaka, orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Dan itu kan perlu dipertanyakan secara asal muasalnya. Karena kalau terbukti ternyata tata cara semacam itu sekedar mentransfer atau mengambil dari adat istiadatnya orang-orang kufar, baik itu dari ahli kitab atau memang orang-orang ajam dan orang-orang munafik, maka ini bentuk tasabbuh. Yang itu jelas terkenal secara umum hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi, man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan maksud ana menunjukkan bahwa itu adalah tata cara atau adat istiadat yang tidak kufar. Maksud saya supaya kita ini selektif dalam bertakarruf kepada Allah. Karena sudah demikian banyaknya tata cara ibadah yang kadang-kadang samar bagi kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang kaum muslimin itu tidak merasa perlu membahas ada apa tidak ada asalnya. Pokoknya sudah seperti itu yang di masyarakatnya, sudah seperti itu adat yang berjalan, berarti itulah yang benar. Tanpa mau berupaya untuk menggali kembali benarkah ajaran itu ada dari Rasulullah SAW atau sekedar tasabbuh atau menyerupai orang-orang kufar. Kawan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau di hati kita itu sudah membenci segala yang di luar sunnah Rasulullah SAW dari ajaran atau tata cara beribadah kepada Allah, maka akan murnilah sunnah di dalam hati kita. Kenapa? Karena sunnah yang ada pada diri kita itu cara memurnikan dan membersihkannya adalah dengan cara disisihkannya perkara-perkara yang sebenarnya bukan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau terjadi percampuran pada diri seorang, ini sunnah ini bid'ah bercampur, atau ini adalah yang syar'i dan ini sekedar ada orang kafir, maka tidak nampak pada dirinya mana yang betul-betul syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tugas kita dalam jihadun nafsi, berjihad melawan nafsu kita, wa jihadus syaitan, berjihad melawan syaitan, wa jihadul kuffari wal munafiqin, berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi yang jelas, lepaskan diri kita dari semua tata cara dan kebiasaan orang-orang kufar. Hatta kalau memang orang kafir itu kebiasaan yang misalkan pakai dasi, baju dimasukkan, kemudian pakai jas barangkali, dan itu dijelaskan oleh para ulama termasuk adat istiadat orang kufar, kita jangan menyentuhnya.
yang tidak masalah. Jadi dalam bicara kaidah tasawuf, khususnya dalam masalah pakaian, kita jangan terlalu longgar. Katakanlah kadang-kadang kita tidak tasawuf, tapi pakaian yang kita pakai kurang menutup aurat. Jadi yang dilarang pakaian sempit ketat itu bukan hanya perempuan, laki-laki pun dilarang. Lebih-lebih kalau dia sedang sholat. Jadi kadang pakai baju koko, bukan nggak boleh, boleh. Lalu pakai celana bantol itu celana yang pakai kap pinggang itu ya, ke sana. Nah itu kalau sujud, kalau rukuk itu membentuk auratnya. Katakanlah secara langsung aurat itu tidak nampak, tapi secara bentuk aurat itu nampak. Bahkan ulama mengkhawatirkan sholat yang semacam ini menjadi batal. Karena makna menutup aurat itu bukan sekedar dilakukan aurat tadi, tapi juga tidak nampak secara bentuknya. Jadi satu sisi kita tidak tasawuf barangkali kepada orang tua, tapi satu sisi kita melanggar syariat Allah dalam menutup apa? Aurat ini. Karena itu orang ujian rahimani wa rahimahullah, perhatikan hal ini. Bahkan banyak ulama berbicara tentang masalah bantolun, celana ala kufar, itu celana yang pakai pinggang dan seterusnya, itu celana ala kufar. Jadi kalau mau sholat pakai seperti itu, tutup sampai bawah. Bila kurang pakai sarung lagi. Pertama, kita menghindari tasawuf dengan orang-orang kufar. Yang kedua, menjaga aurat kita ketika kita melakukan baik. Tuhan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wa jihaduhum bin lisan. Berjihad melawan orang-orang kufar wal munafiqin bin lisan. Kemarin sudah diterangkan huwa sa'nu ahli ilmi, dan ini tugasnya orang-orang yang Allah beri ilmu kepada mereka. Jadi kalau jihad itu sudah berkaitan dengan lisan, tidak semua orang bisa melakukan. Jadi kalau jihad bil qalbi wajib, yang tidak melakukan dosa. Jadi kalau hati kita ini masih ada kecenderungan kepada kemaksiatan atau kecenderungan kepada adat istiadat orang kufar, berarti kita ini belum berjihad dengan hati kita terhadap orang-orang kufar wal munafiqin. Karena itu kemarin sudah saya terangkan, bara'ah yang pertama kepada manusia. Itu contoh dari Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, dirinya. Karena banyak kita jumpai seorang yang bisa berlepas diri dari perbuatan manusia, tapi tidak bisa berlepas diri dari manusianya. Banyak. Jadi kalau melakukan perbuatan seperti menia, dia tidak mau. Tapi kalau harus berpisah dari dia dalam berteman, dia tidak mau. Padahal salah satu ma'idah, salah satu rumus, salah satu khokan, seorang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kesalahan yang dia lakukan ini salah satu sebabnya adalah temannya yang buruk, maka wajib dia meninggalkan temannya yang buruk ini tadi. Kan pengaruh teman itu Masya Allah. Jadi kalau seorang terperosok kepada kemaksiatan, salah satu penyebab terbesarnya adalah teman yang tidak baik. Ketika dia mau taubat dari kemaksiatan ini, wajib bagi dia meninggalkan teman yang tidak baik. Nah kita banyak jumpai orang yang sudah tidak mau berbuat jelek, tetapi tidak bisa berlepas diri dari pelaku kemaksiatan. Dia tidak melakukan kebid'ahan, tapi dia tidak bisa berpisah dari temannya yang melakukan kebid'ahan. Dia tidak lagi mau melakukan kebid'ahan, tapi dia tidak bisa berpisah dengan temannya yang ahli bid'ah. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, patokan yang semacam ini perlu kita pahami. Baik.
Wa jihaduhum bil lisan, berjihad dengan lisan, huwa sa'nu ahli ilmi. Ini urusan orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemerangi orang-orang kufar wal munafiqin dengan lisan ini, bayanul haqqi lahum, menerangkan kebenaran terhadap mereka. Jadi terangkan kebenaran kepada orang-orang kufar wal munafiqin dalam dakwah ila Allah. Kemudian waraddu ala dhalalihim, membantah kesesatan mereka. Dan ini tidak bisa melakukan kecuali orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 52. Allah menyatakan, "Ala tuti'il kafirina." Janganlah kalian mentaati orang-orang kafir. Asal ayat ini ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati orang-orang kafir. Dan ayat yang asalnya untuk Nabi itu juga untuk umatnya, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasulnya, wajahidhum bihi jihadan katsira, dan berjihadlah melawan orang-orang kafir dengan jihad yang besar, dengan jihad yang agung. Dijelaskan wajahidhum bil Qur'an jihadan kabira. Jadi yang dimaksud berjihad melawan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan tadi, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan mereka dengannya. Dengan apa itu? Bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Jadi berjihadlah kalian dengan Al-Qur'an melawan orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Dan tidak mungkin seorang berjihad dengan menggunakan Al-Qur'an untuk melawan musuhnya kecuali orang-orang yang paham terhadap Al-Qur'an. Karena itu Allah Subhanahu wa taala seolah mengkhususkan jihad itu hanya boleh dilakukan dengan bimbingan para ulama. Tidak boleh kita berjihad dengan berjalan sendiri-sendiri, menggunakan perasaan kita sendiri. Itu akan menumbuhkan kerusakan dan tidaknya ada jihad yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Kemudian termasuk jihad dengan lisan ini adalah mendoakan orang-orang kufar wal munafiqin agar mereka kalah atau mereka jatuh atau mereka ditimpa kehinaan atau mereka tidak mendapatkan kemenangan atau keberuntungan dalam kehidupan dunia ini, dan mendoakan kaum muslimin ketika berhadapan terhadap mereka dengan doa supaya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan memenangkan terhadap musuh-musuhnya. Kemudian martabat yang ketiga dalam jihad melawan orang-orang kafir wal munafiqin, jihadul bil ma', berjihad melawan mereka dengan menggunakan harta benda jihad. Dan jihad dengan mal ini pula tidak untuk semua orang. Dijelaskan di sini oleh Syekh Rasulullah Taala, wa hadza biwajibil mal, dan jihad dengan menggunakan harta benda ini khusus bagi orang-orang yang Allah berikan harta kepada mereka. Tidak seluruh. Karena kalau orang miskin mau berjihad dengan harta-harta yang mana? Nah, wadzalika, bentuknya bagaimana berjihad dengan mal ini? Bi'infaqihi fi sabilillah,
dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencurahkan harta yang dia miliki diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk amal ibadah dalam rangka memerangi orang-orang kufar wal munafikin. Dan ini tidak khusus apa harta kemudian membeli senjata diberikan orang yang perang, tidak harus itu saja. Jadi diterangkan apa? Bi'infaqihi fi sabilillah min umuril jihad, dari perkara-perkara jihad. Sedang dulu sudah kita terangkan makna jihad itu umum. Jadi bersungguh-sungguh untuk bertakarruf kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam melawan musuh-musuhnya yang sudah Allah terangkan, itu disebut jihad. Jadi menginfakkan harta untuk membantu segala sesuatu yang dalam rangka mengangkat kalimatullah, agama Allah Subhanahu wa taala, dan merendahkan agama orang-orang kafir, itu termasuk jihad himmah. Baik itu barangkali untuk membiayai seorang talibul ilmi, seorang yang mau belajar agama, diinfakkan hartanya untuk membiayai dia, sehingga kalau dia sudah berhasil belajar pulang ke kampung halamannya, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dalam rangka menerangkan kesesatan atau ajaran atau agamanya orang-orang kufar wal munafikin, ini termasuk jihad lawan orang kafir wal munafikin. Kemudian berjihad dengan harta, juga menginfakkan hartanya dalam rangka dakwah ilallah. Bagaimana supaya terjadi dakwah ilallah? Kalau itu barangkali membutuhkan kepada hartanya, diinfakkan hartanya di jalan Allah untuk membiayai dakwah ilallah dalam rangka melawan orang-orang kafir wal munafikin. Ini juga termasuk jihad fi sabilillah dalam rangka memusuhi dan melawan mereka. Jadi bukan cukup kecil kemudian memberikan hartanya untuk membeli senjata melawan orang kafir kalau terjadi perang. Dan sekarang tidak ada perang dalam ini. Ini kita dalam kondisi aman. Tetapi sekarang ini perang dari orang kafir kepada kaum muslimin itu berbentuk ghazwul fikri, yaitu tata cara pemikiran orang-orang kafir yang kemudian dirasukkan kepada pemikiran kaum muslimin, khususnya pemuda-pemuda Islam, sehingga mereka hidup dan tumbuh sebagai seorang muslim yang isinya adalah isi dari ajaran-ajaran orang kafir wal munafikin. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menilai dalam bentuk yang berbahaya ini, kita ini perlu segera untuk bangun dan bangkit. Kalau kita menengok bagaimana upaya orang-orang kufar dalam rangka mempengaruhi kaum muslimin, kadang-kadang tidak terasa. Baik dari bahan yang sederhana. Barangkali orang-orang kufar itu mengetahui apabila kaum muslimin meninggalkan ajaran sunnah Rasulnya SAW yang sesungguhnya, itu bagi mereka tidak penting untuk mengeluarkan mereka dari Islam ke dalam agama mereka. Justru ketika kaum muslimin yang banyak jumlahnya bersibuk diri dalam kebid'ahan, yang orang kafir setelah memahami itu jelas bukan ajaran sunnah, maka dibiarkan saja. Bahkan kadang-kadang orang kafir mencurahkan harta mereka untuk itu. Rumah masjid yang mewah, rumah masjid ini ternyata cuma diisi oleh orang-orang yang biasa dengan kebid'ahan, yang itu tidak membahayakan mereka, tidak akan bangkit ruh jihad pada orang-orang semacam itu, nggak masalah. Infakkan harta mereka, katakanlah menurut mereka, untuk membiayai kaum muslimin. Jadi yang paling mengkhawatirkan orang-orang kufar wal munafikin, kalau kaum muslimin kembali kepada ajaran mereka yang sesungguhnya. Itu maraknya kaum muslimin, bangkitnya kaum muslimin kembali mempelajari agamanya, ini diintai dan diincar terus oleh orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Orang kufar jelas
dan orang-orang yang ditusukkan ke tengah-tengah kaum muslimin yang hakikatnya mereka menyimpan ukuran untuk membuat kaum muslimin lemah dari dalam. Jadi kalau kita bicara berful fikri, maka Allah, pemikiran kaum muslimin yang sudah rusak asli dengan pemikiran kufar itu sudah sedemikian parahnya, sehingga kita menjumpai ada seorang muslim yang menjelekkan saudaranya sesama muslim karena mengamalkan sunnah. Bahkan banyak yang mengatakan bahwasanya kembali kepada sunnah itu membuat kemunduran kaum muslimin. Nah, orang-orang yang semacam ini kadang-kadang diagungkan di kalangan kaum muslimin, bahkan dikokohkan, bahkan dianggap itulah kaum intelektual. Sehingga mereka mengatakan bahwa ajaran Islam, hadis Rasulullah SAW itu perlu dikoreksi kembali. Sampai berani mengatakan untuk supaya kita ini bisa bermuamalah dengan manusia di muka bumi ini yang begitu banyak aneka ragamnya, boleh suatu saat kita ini meninggalkan akidah kita dalam rangka muamalah tersebut. Wala haula wala quwwata illa billah. Itu kan hasil rasul fikir, perang pemikiran. Jadi barangkali kalau jihad langsung dengan senjata di medan perang, mereka akan kalah. Bahkan mereka yakin bahwa mereka akan kalah. Kalau kaum muslimin ini mau bangkit bersiap, memanggul senjata melawan orang kufar, kalah mereka. Ini sudah jelas nafs dari Allah dan Rasulnya. Karena itu mereka orang-orang kufar wal munafikin memilih menempuh cara yang lain dengan cara merusak ajaran-ajaran yang masuk ke pikiran kaum muslimin secara umum. Kalau kita menengok kepada pendidikan hari ini, dari TK sampai perguruan tinggi barangkali, kita nggak usah yang bicara umum, yang berlabelkan agama sekali. Itu kalau kita mau mencari di dalamnya satu ajaran yang betul-betul akidah yang benar, kayaknya nggak mungkin kita jumpa. Dari SD sampai perguruan tinggi namanya akidah tentang nama dan sifat Allah itu yang asma dan sifat 20. Nah, kalau pendidikan semacam itu dan setiap hari diserap oleh kaum muslimin, kemudian tanpa adanya tafsir bersihan terhadap kaum muslimin, mereka tidak pernah ngaji, mereka tidak pernah diluruskan, dan itu saja yang menjadi ilmu mereka, itu yang mereka dapatkan, itu yang mereka akidai, dan itu yang mereka yakini, maka akan muncul di tengah-tengah kaum muslimin orang yang justru membenci Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kaidahnya al-mar'u aduwwun ma yajhal. Itu sudah sering saya sampaikan. Jadi seorang itu hakikatnya berseberangan, memusuhi terhadap sesuatu yang dia bodoh. Kalau muslim kok bodoh terhadap agamanya, maka dia akan memusuhi agamanya ini sekalipun dia tidak merasa memusuhi. Dan contoh sudah sangat banyak. Sekarang kalau ada orang berdiri di tengah masyarakat yang sudah katakanlah menjamur di kalangan mereka itu kebid'ahan, lalu dia tegak menegakkan sunnah, apa tanggapan masyarakat? Apa kira-kira yang didapat seorang ahli sunnah ini dalam menegakkan sunnah di tengah masyarakat ini? Dibencinya, dicacimaki, difitnahnya, bahkan kalau bisa diusir dari tempat itu. Dari yang mengusir itu bukan orang kafir, kaum muslimin sendiri. Itu menunjukkan sedemikian bencinya orang muslim terhadap sunnah Rasulnya. Padahal seorang ahli sunnah ini sudah menyiapkan dirinya untuk, kalau memang perlu salah, perlu ditegur, silahkan ditegur. Kalau memang perlu berdialog, ayo kita berdialog. Kalau butuh kita dudukkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kita dudukkan. Itu semua tidak diambil oleh mereka. Bahkan mereka tidak perlu dalil-dalilan, tidak perlu Quran-Quranan, tidak perlu hadis-hadisan. Berdiri pakai jadi nenek moyang yang memiliki berarti harus keluar dari tempat ini.
Kan seperti itu. Jadi sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa seorang itu akan menjadi musuh terhadap apa yang dia bodoh dengan. Nah, kalau seorang itu bodoh tidak mengenal Allah, maka orang ini akan memusuhi Allah, sekalipun lisannya mengatakan dia mencintai Allah. Kalau seorang tidak mengenal sunnah Nabi, dia akan memusuhi sunnah, sekalipun lisannya mengatakan mencintai sunnah. Demikian juga jihad. Seorang yang tidak mengenal jihad fisabilillah secara benar, maka hakikatnya dia membenci dan memusuhi jihad itu sendiri, sekalipun hakikatnya dia menerangkan jihad, dan jihad. Saya ambil contoh. Satu kasus di Afghanistan dahulu, ketika sedang maraknya jihad melawan orang-orang kufar komunis dari Rusia. Dulu kan Rusia itu menjajah Afghanistan. Lalu jadilah bumi Afghanistan itu bumi jihad. Berbagai kalangan kelompok berjihad. Ada dari Ikhwanul Muslimin, ada dari Jamaah Takfir, ada dari orang-orang Murji'ah, ada dari orang-orang Syiah, dan ada dari kalangan ahli sunnah pada dunia. Sedang yang dilakukan jihad saat itu oleh ahli sunnah pada dua bentuk jihad. Yang pertama jihad bil bayat. Di samping dia jihad memanggul senjata melawan orang-orang Rusia, para talabatul ilmi yang diberi ilmu oleh Allah dari kalangan ahli sunnah ini berjihad bil bayat, berdakwah di tengah-tengah masyarakat Afghanistan, di tengah-tengah pasukan jihad berdakwah. Bahkan kitab yang dikaji karena maraknya kesyirikan di kalangan mujahidin, banyak di Afghanistan yang berjihad menggunakan jimat sehingga dia kebal, atau barangkali untuk kemantapan jihadnya dan itu banyak pada saat itu. Maka Syekh Jabirur Rahman rahimahullah taala mengajarkan kitab tauhid dan salahnya Fathul Majid diajarkan. Dan ahli sunnah tidak mempromosikan jihadnya dengan majalah-majalah luar negeri tidak. Mereka sekedar takarrub kepada Allah. Mereka berjihad terus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, dimenangkan mereka dalam melawan dan mengusir Rusia pada saat itu. Lalu terbentuklah satu negara Islam di Kunar. Kunar itu nama provinsi di Afghanistan. Di Kunar berdirilah negara Islam. Negaranya orang Afghanistan, negara Islam. Yang itu merupakan buah yang Allah berikan dengan jihadnya kaum muslimin, khususnya ahli sunnah as-salafiyun dengan akidah mereka yang lurus. Dan pertama yang mengakui adanya negara ini adalah Saudi Arabia pada saat itu. Lalu dikirimkan bantuan besar-besar. Begitu berjalan, ternyata orang-orang ahli bid'ah dari Ikhwanul Muslimin, Jamaah Takfir, orang-orang Syiah dan seterusnya tidak ridho dengan jihad itu. Dan mereka katanya mau mengangkat kalimat Islam, mau menegakkan agama Islam, mengusir orang-orang kufar dari bumi Afghanistan. Begitu Allah memberi rezeki berdirinya negara Islam sebagai markas untuk melakukan jihad fisabilillah. Cuman karena negara ini dipimpin oleh seorang ahli sunnah, tidak itu. Akhirnya mereka membuat makar. Lalu dibunuhlah Syekh Jabirur Rahman ini ketika beliau selesai berwudu untuk sholat. Setelah beliau ditembak kemudian mati, akhirnya provinsi Kunar ini dibombardir dengan senjata-senjata mereka dari kaum muslimin sendiri yang tidak senang kepada dakwah salafiyah. Akhirnya hancurlah itu. Lalu berperkalah kaum muslimin dan kelompok ini merebut kekuasaan.
dan seterusnya sampai hari ini. Kemudian sampai datangnya Taliban, kemudian sekarang hancur lagi karena ada serangan Amerika kepadanya. Ini satu kisah kenyataan. Dan kisah ini disampaikan oleh teman-teman kita yang pernah ke sana melakukan jihad di bawah pimpinan Sayyid Jamilur Rahman dengan akidah Islam. Maksud ana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini saya sampaikan ke hadapan antum bahwasanya orang yang teriak jihad, kalau dia tidak mengenal betul jihad, tidak mau menanyakan itu kepada ulama, maka hakikatnya dia membenci jihad, sekalipun lisannya meneriakkan apa? Jihad fisabilillah. Jadi ahli bidah itu justru munafikun, artinya justru musuh yang berbahaya terhadap dakwah salafiyah ini. Lalu jihad apa yang mereka inginkan? Karena itu tidak boleh kita tertipu dengan teriakan-teriakan jihad yang hakikatnya menyisihkan kita dari pangkuannya para ulama. Walaupun rahimani wa rahimakumullah. Jadi jihad melawan orang kufar, baik itu berbentuk dengan qalbu, dengan hati, atau dengan lisan kita, atau barangkali selanjutnya dengan harta kita, atau nanti dengan tangan kita, semua perlu kembali kepada bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun rahimani wa rahimakumullah, jadi jihad yang tingkatan yang ketiga melawan orang-orang kufar wal munafikin, yaitu jihad bil mal, berjihad melawan orang-orang kufar wal munafikin dengan menggunakan harta benda kita. Dan bentuknya umum, tidak harus kemudian membeli senjata untuk memerangi orang-orang kufar saja, tapi segala bentuk usaha di dalam agama ini dalam rangka melahirkan al-haq, kebenaran, dan menerangkan tentang batilnya mazhab orang-orang kufar wal munafikin, maka menginfakkan harta di jalan itu termasuk jihad melawan mereka. Kemudian yang terakhir, tingkatan keempat dalam jihad melawan orang kufar wal munafikin, jihaduhum bin nafsi, berjihad melawan mereka dengan jiwa raga kita. Wahwa bentuknya adalah qitaluhum bil yadi was silah, memerangi mereka dengan menggunakan senjata di medan peperangan. Dan ini kalimat jihad yang biasa dikenal dan dipahami oleh para ulama dan mayoritas kaum muslimin dalam bahasa secara umum. Adapun jihad secara terperinci adalah apa yang sudah kita terangkan di muka. Tujuan atau berakhirnya jihad melawan orang-orang kufar wal munafikin bismillah dengan menggunakan senjata hatta yuslimu, sampai mereka masuk Islam, au yughlabu, atau mereka dikalahkan dan membayar jizyah. Jadi perang melawan orang-orang kufar itu pertama tujuannya adalah dakwah ilallah. Jadi perang itu wasilah dakwah. Kalau orang kita ajak kepada Islam, didakwai secara baik, dia menolak dan memilih berperang, kita perang. Tetapi jihad adalah wasilah dakwah, bukan tujuan pokok. Ya, kaum muslimin yang salah kemudian terbalik menjadikan jihad itu tujuan di dalam dia berjuang, dan yang tujuan malah sekedar dijadikan sarana atau bahkan terlupakan. Sehingga bagaimana seorang berjihad fisabilillah yang itu sarana sedang dia berbekal dengan kesyirikan. Sebagaimana tadi yang saya contohkan, banyak orang berangkat ke medan jihad memerangi orang kafir, tapi pakai jimat, katakanlah supaya kebal. Atau mungkin pakai ilmu sihir dari syaitan. Berangkat ke medan jihad, tujuan jihad karena jihad itu sarana, padahal jihad itu sarana yang tujuannya untuk menegakkan kalimat tauhid.
Dan ini yang perlu dipahamkan dan diikir. Sebagaimana kasus di Ambon misalkan, ketika mereka diserang orang-orang Nasrani, banyak dari penduduk Ambon yang memang awam betul, buta terhadap agamanya, pokoknya dia cuma sekedar solidaritas muslimnya saja, tanpa mengenal apa itu Islam, apalagi sampai sunnah Nabi yang sebenarnya, berjihad dengan berbekal sihir, ilmu syaitan, kebalan dan seterusnya, lawan orang-orang kufar yang menyerangnya. Sekali lagi perlu kita pahami bahwa jihad yang demikian agungnya itu sekedar sarana untuk mencapai tujuan. Sedang tujuan semua aktivitas yang dilakukan makhluk manusia ini adalah untuk mentauhidkan Allah. Jadi tidak disyariatkan jihad kalau tidak dalam rangka memelihara dan memperjuangkan tauhid. Tidak ada jihad. Nah itu syarat untuk memperoleh kemenangan di medan perang berjihad melawan orang kafir, lurusnya tauhid seorang muslim yang berjihad melawan orang yang kafir. Karena itu dulu janji Allah satu orang bisa mengalahkan 10 orang. Lalu Allah melihat pada kaum muslimin ini kelemahan. Akhirnya Allah janjikan bagi seorang ahli tauhid yang sabar, satu orang bisa mengalahkan 2 orang. Jadi tidak ada kamusnya orang muslim ahli tauhid berjihad melawan orang kafir kok kalah, sudah ada. Kekalahan kaum muslimin ini karena mereka rusak dalam tauhidnya. Ingatlah bagaimana kisah Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika mereka berangkat ke Hunain atau ke Tabuk. Lalu sebagian sahabat yang baru keluar dari kekufuran kemudian mengenal Islam, meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dasaan wak, satu pohon yang digunakan untuk menggantungkan senjata mereka supaya senjatanya lebih ampuh karena berkah pohon tadi. Ini dalam perjalanan perang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama yang dipertimbangkan adalah kemurnian tauhid pasukannya. Bukan sekedar yang penting bersatu manusianya tanpa memperhatikan akidah sebagaimana orang-orang hari ini. Jadi sekarang itu lebih ihtimam dengan wahdatus shaf, bukan wahdatul kalimah. Dengan bersatunya shaf, sekalipun kalimatnya tumpang-camping beraneka ragam, lalu berangkat melakukan jihad, itu tidak mungkin, mustahil. Maka Rasulullah tidak khawatir kalau sekelompok orang yang kemudian lari setelah ditegur, kemudian jumlah pasukannya tinggal sedikit karena mereka berpecah. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun dalam perjalanan perang dan itu terjadi di kalangan pasukannya, tetap menegur kesyirikan ini dengan keras. Karena Nabi paham bahwa sumber pertolongan Allah itu dengan tauhid yang lurus. Khawanafiddin rahimani wa rahimahullah, itu jihad yang terakhir melawan orang kufar wal munafikin dengan menggunakan senjata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahau fala udwana illa 'ala adh-dhalimin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, dan perangilah mereka orang-orang kufar musyrik. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak lagi ada fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Syirku billah. Jadi ayat ini menerangkan perintah jihad dan tujuan berjihad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan perangilah orang-orang kufar musyrik sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Jadi selama
selama masih ada kesyirikan, wajib kita berperang. Nah, ini tujuan jihad. Dan kalau orang yang berbuat syirik ini dilarang dari kesyirikannya dengan cara lisan, dengan cara kebaikan, dengan lemah lembut mereka menolak, lalu dikeluarkan. Dengan cara berperang mereka menjawab, maka kita perang. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Yaitu apa? Asyirku billah. Karena itu Allah menerangkan apa? Wa yakuna dinu lillah, dan agama ini hanya milik Allah. Jadi dengan jihad, dengan kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, terwujudlah tauhid peribadahan kepada Allah di muka bumi. Kepada jihad yang kita dalam keadaan tidak paham tentang bagaimana liku-liku jihad itu sendiri, wajib bagi kaum muslimin untuk bertanya kepada ulamanya supaya jihadnya betul-betul menjadi jihad yang syar'i dan perangnya betul-betul jihad fi sabilillah, sehingga pulang mendapat ghanimah dengan keridhaan Allah, mati pun mendapat syahid fi sabilillah. Khawala fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu ayat yang pertama. Jadi waqatiluhum, perintah Allah untuk berjihad dengan senjata. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah, tujuan berjihad. Sekali lagi, jihad adalah sarana, bukan tujuan. Dan sungguh sangat salah seorang yang mengedepankan sarana lalu melupakan tujuan dari sarana itu tadi. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah menyatakan fa'inin tahau, kalau orang-orang kufar itu sudah berhenti, artinya mereka sudah menyerah, tidak menyerang lagi kaum muslimin, fala udwana illa 'ala zalimin, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kalau mereka sudah kalah, sudah menyerah kepada kaum muslimin, tidak boleh lagi kita memaksakan diri untuk memerangi mereka secara terus-menerus. Jadi jihad berhenti ketika mereka mau menerima Islam, atau ketika mereka telah kalah dan menyerah kepada kaum muslimin dengan cara membayar jizyah dan menghentikan perang. Itu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, wala yadinuna dinal haqqi, dan tidak beragama dengan agama yang hak, yaitu Islam, minal ladzina utul kitaba, dari orang-orang yang diberi kitab, ahlul kitab, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sabirun, sehingga mereka mau membayar jizyah secara kontan dalam keadaan mereka hina. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sana memang ada perbedaan ulama tentang membayar jizyah. Apakah itu untuk seluruh kaum orang-orang kufar yang terkalahkan oleh kaum muslimin, apa khusus kepada ahli kitab atau selain mereka? Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang jelas dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi menerangkan kewajiban berjihad melawan orang-orang kufar wal munafikin, itu adalah dengan derajat yang sudah diterangkan, sampai yang terakhir adalah derajat dengan menggunakan senjata memerangi mereka di medan perang. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menerangkan, sebagaimana yang dulu sudah saya sampaikan, wa jihadul kuffari akhassu billah,
dan berjihad melawan orang-orang kufar lebih khusus dilakukan dengan menggunakan senjata, dengan kekuatan, dengan tangan. Wa jihadul munafiqin aqassu bil lisan, dan jihad melawan orang-orang munafik lebih khusus dilakukan dengan lisan. Kenapa? Karena permusuhan orang-orang kafir ini jelas terhadap orang-orang kafir. Jadi kadang-kadang sampai dalam dakwah kita ini ditanyakan kenapa dalam dakwah salafiyah ini banyak yang dibicarakan adalah saudaranya sendiri dari kaum muslimin, dari perilaku kebid'ahan, kesyirikan yang ada di tengah-tengah mereka dan seterusnya. Ketahuilah kepada fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang kafir itu kita kenal betul bahwa itu orang kafir. Jadi tidak perlu diterangkan secara rinci, itu sudah kita ketahui bahwa mereka adalah musuh kita. Jadi orang misalkan Amerika yang kafir, atau Yahudi yang kafir, atau mungkin orang Hindu, itu jelas bahwa mereka adalah non-muslim, memeranginya gampang. Jadi seorang muslim tidak ada yang tidak kenal bahwasanya ajaran Hindu itu seperti ini, bahwa itu orang kafir. Semua kaum muslimin meyakini bahwa mereka telah kafir. Mudah. Karena permusuhan orang-orang kafir adalah zahirah, jelas, gamblang. Sehingga kalau misalkan kita meneriaki Amerika dan barangkali orang-orang kufar yang menjadi sekutu dan seterusnya, itu permasalahan yang semua orang bisa teriak. Karena untuk menerangkan tentang kekafiran Amerika ini tidak perlu ilmu. Jadi orang yang jahil pun ngerti bahwasanya orang-orang Amerika secara umum itu adalah orang kafir. Sebagaimana kita kenal bahwasanya orang-orang Hindu itu adalah orang-orang kafir. Syaikhul Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya jihad melawan orang-orang kufar itu lebih khusus dengan menggunakan senjata. Tidak perlu banyak membantah tentang mazhab mereka dengan ilmu dan seterusnya, tidak terlalu banyak. Kemudian bila mengatakan jihadul munafiqina akhassu bil lisan, sedang jihad melawan orang-orang munafik itu lebih khusus dengan menggunakan lisan. Limadha? Lianna adawatuhum khafiyah. Permusuhan orang-orang munafik terhadap kaum muslimin ini khafiyah, samar, tersembunyi. Sebagaimana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka hidup nampakkan keislaman, memuliakan orang-orang Islam secara zahirnya, tapi hakikatnya mereka menyimpan kekufuran dan membuat makar di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ketika mereka dalam kondisi semacam ini, wajib untuk diterangkan tentang mazhab mereka dan kebatilan-kebatilan mereka. Dan ini perlu dengan ilmu dan dengan bayan. Penjelasan dari orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari tingkatan-tingkatan jihad yang sudah kita terangkan, annal jami'a yujahaduna bil umuril arba'ah, bahwasanya wajib dalam semua tingkatan tadi kita lakukan jihad dengan 4 bentuknya. Kita wajib memerangi orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang munafikin di dalam Islam tapi menyembunyikan kekufurannya. Atau berjihad melawan diri kita, atau berjihad melawan syaitan bil qalbi, dengan hati. Dan ini wajib bagi setiap muslim, wajib berjihad dengan qalbi. Wal lisan, wajib berjihad dengan lisan bagi orang-orang yang Allah beri rezeki kemampuan dalam hati. Wal mal, dan juga dengan harta. Wal nafsi, dan juga dengan jiwa raga. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang yang hidup, seorang muslim yang tidak berjihad dan tidak punya azam untuk berjihad,
maka dia mati dalam salah satu cabang dari kenifaqan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mata wa lam yabsuk wa lam yuhaddith nafsahu ay yabsuk, mata ala syu'batin minan nifaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seorang muslim yang mati lalu dia tidak pernah berperang dan tidak pernah mengajak dirinya untuk berjihad, maka dia mati di atas satu cabang dari kenifaqan. Bahkan anjuran berjihad ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang sangat mulia bagi orang yang mengangkatnya. Nabi SAW menyatakan, "Man turidu syahadah hatta Allah subhanahu wa ta'ala imma ta'ala firasih." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan mendapatkan mati syahid dengan kejujuran hatinya, sifat min qalbihi, jujur betul dia ingin mati syahid, maka Allah akan memberikan kematian seperti itu, syahadah, derajat syahadah tadi, sekalipun dia mati di atas mati dunia. Kawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu ulama menyatakan sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim, kematian seorang muslim itu mulia dan berbagai macam bentuk kematian. Maka kematian yang paling mulia dan paling mudah adalah mati di medan perang melawan orang-orang kufar wal munafiqin. Karena kematian yang semacam itu mudah dan pahalanya demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya orang-orang yang mati di medan perang itu hakikatnya tidak mati, bahkan mereka adalah ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang mati di medan perang dalam keadaan terkuras, mengalirkan darah tubuhnya, dikatakan dalam mengebumikan, menguburkan orang yang semacam ini cukup dimasukkan ke liang kuburnya lalu ditimbun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kematian yang semacam ini, kenapa tidak perlu dimandikan dan seterusnya, maka Allah akan membangkitkan nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan seperti itu. Jadi menghadap Allah dalam keadaan berlumuran darah yang dulu dia berperang di medan perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman bau semacam itu diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bau yang sangat harum nanti di yaumul qiyamah. Karena itu kuwana fiddin rahimani wa rahmatullah, kematian yang paling mulia adalah kematian seorang yang syahid fi sabilillah, mendapatkan syahadah, mendapatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kematian yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang mati lalu tidak berperang dan tidak mengajak dirinya untuk berperang, berjihad, berperang melawan syaitan, berperang melawan hawa nafsunya, berperang melawan orang-orang kufar wal munafiqin, mati tidak punya seperti itu dalam dirinya, sama ta'ala su'batin minan nifaq, berarti dia mati di salah satu cabang dari kenifaqan. Saya kepada kita. Dan yang tahu kejujuran hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang menyatakan, saya niat berperang,
atau bahkan cari-cari kapan ya perang. Seperti orang ahli kitab Yahudi, kapan perang? Seperti sebagian kaum muslimin dahulu mengatakan kapan perang? Setelah disyariatkan jihad berperang, mereka lari dan membencinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Itu dalam masalah perang. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mau melakukannya? Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang sekedar mengucapkan dan tidak mau mengerjakan. Jadi ada sebagian orang yang mengangan-angankan jihad berperang di medan perang. Begitu Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada mereka jihad memerangi orang-orang kafir, memanggul senjata berangkat ke medan perang, la taf'alun, kalian tidak melakukannya. Dah berujung yang alasan anak lah atau harta dan seterusnya. Jadi hakikatnya ada kebencian terhadap perang itu tadi, karena dianggap itu beresiko. Karena Allah Subhanahu wa taala menegur dalam ayat yang lain, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum." Barangkali kamu membenci sesuatu, dan sesuatu yang kamu benci itu bagus bagi kalian. Jadi barangkali kalian benci berangkat jihad memerangi orang kafir di medan perang. Tapi manusia menghindar dari kematian. Membayangkan berperang, nanti kalau mati, barangkali terluka, di sana penuh kengerian dengan sesuatu yang barangkali membuat seseorang itu sedih, harus kehilangan anak istri, barangkali dia mati. Gambarannya semacam itu. Akhirnya lemahlah kaum muslimin dan tidak berangkat jihad. Ditinggalkannya jihad fisabilillah ini menyebabkan justru kemunduran kaum muslimin. Saya katakan jihad dalam semua aspeknya. Dari jihad yang pertama, jihadun nafsi. Banyak kaum muslimin yang tidak berjihad melawan hawa nafsunya. Banyak kaum muslimin yang justru memanjakan hawa nafsunya, mengedepankannya daripada syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaum muslimin yang tidak berjihad melawan syaitan. Dan banyak kaum muslimin yang tidak berjihad melawan orang-orang kufar wal munafiqin. Akhirnya kaum muslimin lemah, kaum muslimin bodoh, kaum muslimin terpuruk dan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Kawan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah agungnya jihad. Karena itu setiap wajib berjihad dan wajib mengajak diri kita untuk berjihad. Jangan sampai kita mati dalam salah satu cabang dari kenifakan cuman karena tidak mengajak diri kita untuk berjihad. Dari jihad yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sampai jihad yang kedua, jihad syaitan, yang wajib bagi setiap muslim untuk melakukannya juga, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sampai kepada jihad yang baru kita bahas, jihadul kuffar wal munafiqin, wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan kondisinya masing-masing, baik dengan hatinya, atau dengan lisannya, atau dengan hartanya, atau dengan tangan ataupun kekuatan yang ada pada dirinya.
Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagaimana telah kita pahami bersama, bahwasanya jihad adalah suatu ibadah yang sangat agung. Perkara pertama yang wajib kita adakan pada diri kita adalah ikhlasul niyah, mengikhlaskan niat. Bukan hanya berjihad di medan perang. Jihad nafsi itu juga ibadah. Maka wajib bagi setiap orang yang mau berjihad melepaskan dirinya dari hukuman hawa nafsunya untuk mengikhlaskan niatnya semata-mata beribadah kepada Allah. Yang kedua, berupaya berkhutbah kepada contoh dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amal ibadah ini baru akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dilandasi dengan ikhlas dan mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir adalah jihad melawan ahli bidah dan tokoh-tokoh kesesatan. Dan pembahasan ini panjang, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan itu saja yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam salah satu larangan berdoa diterangkan bahwa mengangkat kedua tangan adalah salah satunya. Namun saya pernah membaca ada sebuah hadis yang menganjurkan kita untuk mengangkat dua tangan. Allah akan mengabulkan doa kita. Yang mana yang benar tolong dijelaskan berdasarkan dalil yang jelas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau hadis yang maknanya bahwasanya Allah malu kalau hambanya menengadahkan kedua tangannya lalu kembali dalam keadaan kosong, itu adalah hadis yang baik. Adapun doa dengan mengangkat tangan, ini ada hadis. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang seorang yang safar, lalu jepit, rambutnya tak-takan, berdebu. Kemudian Nabi mengatakan, ya muddu yadayhi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Orang ini menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ini dalil bahwa itu adalah mengangkat. Itu satu. Dan juga dalam hadis istisqa, salat minta hujan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga digambarkan sampai nampak putih ketiaknya. Lalu Nabi membalikkan tangannya ketika selesai dari doa. Dan juga seperti hadis kunut witir. Kita salat witir, salat malam, witir, baca surat sebelum rukuk, baca kunut, Allahumma hdina biman hadait. Kalau jamaah, Allahumma hdini biman hadait, kalau sendiri dan seterusnya, itu disyariatkan mengangkat tangan. Jadi sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, dan juga sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa atau Jawabul Kafi, bahwa salah satu adab berdoa itu adalah dengan mengangkat kedua tangan. Salah satu adab berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Itu adab dalam berdoa. Jadi doa dengan mengangkat kedua tangan disyariatkan. Cuman permasalahannya menempatkan angkat tangan dalam berdoa itu di mana? Kalau seorang melazimkan dengan mengangkat kedua tangannya dalam setiap doa, maka ini tidak ada dalilnya. Satu misal, misalkan ba'da zikir,
ba'da salatil jamaah atau salatil fardhi. Jadi habis zikir, selesai salat jamaah atau salat fardu, kemudian mengangkat tangan, kadang-kadang dipimpin oleh imamnya. Ini tidak ada dalilnya di dalam syariat. Karena kalau Nabi habis salat fardu berdoa mengangkat tangan, tentu sudah dinukil hadisnya. Mungkin para sahabat tentu sudah sampai kepada kita dalil tentang masalah itu. Tapi tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa dalam doa mereka setelah berzikir selesai salat fardu, mereka mengangkat kedua tangan mereka. Karena itu para ulama, di antaranya Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawi, beliau menerangkan mengangkat kedua tangan dalam berdoa setelah salat fardu itu termasuk bid'ah mungkar. Apa kalau mau masuk misi tidak doa angkat tangan? Kenapa kalau keluar misi barangkali ada doa yang tidak angkat tangan? Kenapa kalau mau makan barangkali kecuali ahli bidah kalau doa nggak angkat tangan? Kalau ahli bidah makan bareng-bareng angkat tangan dulu karena ada apa namanya itu? Ada imam yang mengikrarkan makanannya dulu. Jadi kalau sudah hilang Hadratul Mustafa, hilang Hadratul Fahmud, apa yang lapar termakan. Jadi mau masuk rumah, keluar rumah itu ada doanya. Kenapa kita nggak angkat tangan mau masuk rumah? Nanti kalau kita lazimkan seperti itu setiap saat, bid'ah. Yang kedua disangka orang dukun. Mau masuk rumah komat kami, keluar rumah komat kami, dan seterusnya. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan dari soal yang ditanyakan adalah bahwasanya mengkhususkan angkat tangan dalam satu tempat dari doa yang dia lakukan, selama itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, berarti itu adalah perbuatan bid'ah yang menyelisih syariat. Termasuk di antaranya ba'da salat fardu. Biasanya kaum muslim melazimkan di situ mengangkat tangan. Itu tidak boleh. Tapi kalau suatu saat seorang barangkali habis salat fardu dalam doa, dia butuh angkat tangan karena azan misalkan, silahkan boleh. Dia mengkhususkan terus jawab setelah terus menerus di salat fardu mengangkat tangan dalam doanya, ini adalah termasuk perkara yang tidak ada contohnya dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga doa khatib Jumat misalkan, habis selesai khutbah biasanya doa kemudian semuanya angkat tangan amin amin, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, belajar bahasa Inggris apakah harus ditinggalkan dan termasuk tasawuf? Dengan sekolah. Kan pelajaran bahasa Inggris sudah masuk SD ya. Kan nanti barangkali tahun depan TK bahasa Inggris. Sudah masuk TK. Sebentar lagi barangkali akhirnya TK di bahasa Inggris. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, belajar bahasa Inggris bolehlah, silakan. Sama itu ada manfaat. Kalau ada manfaatnya untuk agama, untuk kehidupan kita. Barangkali dengan bahasa Inggris terus bisa dapat kerja, dapat mahasiswa, silakan boleh. Nah kalau belajar bahasa Inggris ini ada manfaatnya justru untuk agama ini, bisa jadi itu wajib. Karena itu perkara mubah yang jadi wasilah. Misalkan antum diberi rezeki ilmu agama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus mau berdakwah di sana di Inggris, yang didakwai nggak ngerti bahasa Arab, ngertinya bahasa Inggris. Antum pakai bahasa Arab, apalagi bahasa Jawa, mereka bengong nggak ngerti apa-apa. Maka belajar bahasa Inggris bagi orang yang semacam ini bisa jadi wajib kalau dia harus berdakwah. Bisa jadi. Dan seterusnya sesuai dengan kegunaan. Tapi kalau sekedar untuk kebanggaan atau nanti ingin jadi guide untuk tulis dan terusnya, nggak boleh dipelajari bahasa Inggris. Yang jelas perlu dikasih patokan. Kalau belajar bahasa Inggris ini justru lebih dia cenderungi sehingga mengalahkan dia belajar terhadap urusan agamanya atau bahasa agamanya bahasa Arab,
maka ini berbahaya untuk dirinya karena meninggalkan yang penting malah mengambil yang tidak penting. Terutama dai itu harus bisa bahasa Arab. Karena kalau dai berdakwah nggak bisa bahasa Arab, kesalahannya ini jelas banyak. Terutama di dalam memahami dan menukil kalamnya para ulama itu nggak bisa akurat. Nah, bagaimana dia akan membuktikan ini ucapan si fulan kalau itu juga sekedar dari si fulan? Jadi kalau ditanya mana itu misalkan berkata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya ini, mana kitabnya? Kitabnya nggak ada, sekedar barangkali cemilan orang dia sebutkan di situ. Dan dakwah yang semacam ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu ketika kita mau berdakwah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau menyatakan menukil dari kalamnya para ulama yang kesimpulan maknanya tidak halal bicara agama ini bagi orang yang tidak mengenal bahasanya. Sedang bahasa agama ini adalah bahasa Arab. Tidak ada ulama sekalipun dari Soviet seperti Imam Bukhari Soviet bicara dengan bahasa Soviet bahasa Inggris tidak ada. Ulama Islam katakanlah Imam Al-Qurtubi itu dari Cordoba, Spanyol. Imam Bukhari itu dari Bukhara, Samarkand, Soviet. Mereka semua menulis kitabnya dan berbicara dengan bahasa apa? Bahasa. Bagaimana kita akan menulis ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam Taimiyah atau barangkali Imam Syafi'i, sedang kitabnya ditulis dengan bahasa Arab lalu kita nggak ngerti? Nah, bertanya mana penukilan itu? Mereka tidak bisa membuktikan secara akurat apa yang dia nukil. Kerja itu harus jujur dalam kiranya. Karena itu belajar itu tidak ada batasnya. Yang sudah terlanjur berdakwah barangkali tidak ada salahnya belajar. Belajar bahasa Arab tidak nanti juga mengerti kitab yang dia baca. Sekalipun tidak harus mahir seperti ulama dalam bahasa Arab, tapi minimal bisa mengenalkan kisahnya para ulama dan apa yang dia dakwahkan kepada manusia ini. Jadi bukan sekedar mengkritik pendapat. Jadi mungkin dari masalah ini atau dari orang ini atau ini barangkali dari mobil dan seterusnya dilantik lalu meringkas, maka seperti ini berbahaya. Banyak sebanyak, terutama di dalam permasalahan-permasalahan yang ulama di situ ini di dalam permasalahan itu berselisih. Jadi perlu terangan langsung dari para ulama. Soalnya begini, rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu saya terangkan karena penting. Bahasa Indonesia itu secara mufradat, secara katanya itu dalam satu sisi kadang-kadang kurang untuk menerjemahkan bahasa Arab. Itu baru dari sisi kata. Yang kedua, kadang kemampuan berbahasa si penerjemah itu juga perlu jadi pertimbangan. Kadang kalau menerjemahkan sesuatu tapi dia tidak paham terjemahannya, itu bisa jadi salah. Seperti misalkan menerjemahkan baina yadai, artinya di depan, di hadapan. Terus orang mikir, misalkan ayat Allah baina yadai rahmati, di hadapan rahmatnya, artinya Allah itu memberi tanda awan ketika mau turun hujan. Jadi maksud rahmat itu hujan. Nah kalau diartikan baina yadai di hadapan, hujan. Kalau bahasa kita namanya di hadapan itu hujan di depannya. Ini baina yadai. Dan kalau salah kita dalam memahami, lalu diterjemahkan dengan terjemahan yang salah, lalu kita sekedar menukil terjemahan itu, apa kita juga tidak salah? Nah kalau itu masalah hukum, lalu kita sampaikan kepada kaum muslimin, apa mereka nanti tidak salah? Nah kalau mereka salah dengan sebab kita, apa kita tidak berdosa? Itu baru satu contoh. Karena itu belajar bahasa Arab bagi orang yang ingin bicara agama ini termasuk bagian dari agama itu yang wajib bagi dia untuk mempelajari.
Karena nggak mungkin orang akan mengenal agama ini secara benar kalau dia tidak kenal lisannya. Jadi belajar bahasa Inggris boleh mubah, tinggal bagaimana pengfungsiannya. Kalau digunakan untuk kebaikan maka baik, dan kalau digunakan untuk kejelekan balik itu jelek, tapi jangan sampai mengalahkan penggunaan agama kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Doa sehabis azan harus dibaca siapa? Muadzin yang mendengar atau keduanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul. Tsumma sallu alaihi." Nabi SAW menyatakan, apabila kamu mendengar seorang muadzin berazan, maka ucapkan semisal yang diucapkan oleh muadzin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang mendengar, bukan kepada muadzin. Jadi hadis itu apabila kalian mendengar muadzin berazan, ucapkan semisal azan itu tadi, lalu berselawatlah kalian kepada saya. Setelah selawat lalu mintakan saya ini al-wasilah. Dalam doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatu qa'imah ala Muhammadin wal-wasilah, dan seterusnya sampai akhir doa. Jadi yang mengucapkan doa ini dan mengucapkan salawat sebelumnya adalah orang-orang yang mendengar azan, bukan muadzinnya. Nah, berdasarkan keterangan hadis itu, yang mukallaf untuk mengucapkan doa setelah azan adalah yang mendengarkan azan, bukan muadzinnya. Nah, Allah SWT itu CPNS, padahal kalau diterima dia disumpah dengan Pancasila. Bagaimana kalau dia lagi tujuan untuk menyampaikan dakwah di dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah dengan cara yang syar'i. Jadi kita ini jangan berpikiran dengan pemikiran orang pergerakan. Kita mau jadi menteri agama, kalau sudah jadi mau saya ubah kurikulum pendidikan agama seluruhnya menjadi sunnah. Itu mimpi, padahal dia tidak itu. Contoh sudah terlalu banyak ya. Begitu sudah duduk di sana, bermasalah di partainya, ya sudah, sana-sana partai sudah diposisi. Kan begitu. Dulu kalau mau nyalon, masya Allah, sumpung nyembah partainya mau. Tapi begitu sudah jadi, hukum balana bersunnah. Bagi membuatmu, bagi membuatmu. Jangan kamu selesai, yang penting sudah dapat solusi. Sahrabi menyatakan, setiap yang berbau hubbud dunia itu mesti dikerumuni oleh banyak manusia dan banyak orang yang berjuang untuknya. Sekalipun diberi label dengan label yang bermacam-macam. Kan itu kalau sistem yang ada di tempat itu sudah tidak memungkinkan kita untuk melakukan dakwah, begitu masuk saja kita ini sudah kehilangan sunnah, bagaimana kita ini akan berdakwah di dalamnya? Begitu, itu nggak usah karena bendera saja. Saya mencari pegawai negeri, kalau memang dia bisa membawa diri dan sunnahnya silahkan, kalau memang tidak adalah seorang memelihara diri masing-masing. Jadi saya tidak melarang orang jadi pegawai negeri atau orang paling melarang jadi pegawai pemerintah. Tapi kembali kepada hukum syar'i, kalau dirinya mampu tetap di atas sunnah silahkan, kalau tidak mampu pelihara diri sendiri itu lebih bagus. Karena pertama yang harus dipikirkan manusia itu bukan perutnya, tapi bagaimana nanti nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir ini banyak sekali protes terhadap karikatur tentang Nabi hampir di semua negara Islam, mulai dari yang sifatnya damai hingga tidak terapkan pembatasan. Bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap permasalahan tersebut? Ini kembali kepada zikar muka. Mencari kemungkaran itu memang membawa maslahat. Seperti tadi diterangkan, silahkan. Banyak orang menuduh bahwa Salafiyin ini tidak pernah menegur pemerintah. Yang mereka maksud tidak pernah bikin pemerintah itu gergetan. Bikin gitu yang pemerintah jadi gergetan. Nah, ketahuilah, dakwah yang membenturkan rakyat dengan pemerintahnya itu bukan dakwah Salafiyah. Dan wibawanya kaum muslimin bukan berani karena dia membangkang sama pemerintahnya. Orang membangkang di hadapan pemerintah itu nggak wibawa. Namanya orang berkuasa. Kok kursinya disenggol dikit? Dia punya apa yang dia punya untuk melenyapkan sekalipun bapaknya sendiri. Seperti itu sifat seorang yang memiliki kekuasaan.
Karena itu di sana Ahlussunnah menjelaskan ada nasihat. Nah, kalau memang kita punya nasihat untuk pemimpin kita dan mampu kita lakukan, lakukan. Dengan pertimbangan bahwa itu membawa maslahat. Sampai dikatakan dalam hadis, kalau kamu mau menasihati pemimpinmu, pegang tangannya, ajak menyepi. Sampaikan nasihatmu kepadanya. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, kamu sudah menunaikan kewajibanmu. Cukup. Kemudian bersabar. Jadi sikap kita itu perbuatan orang-orang munafik, nifaqul i'tiqadi, bahkan perbuatan orang kufar. Kita ingkari perbuatan yang semacam itu, dan itu maklum di kalangan kaum muslim, nggak perlu dibahas secara khusus. Dan kita tidak perlu besok turun ke jalan demonstrasi, nggak usah. Itu cara-cara orang Khawarij dan Mu'tazilah. Yang penting itu kaum muslimin kan paham. Jadi kalau mereka sudah diberi pelajaran, ada malah konflik kok. Yang satu setuju, satu tidak. Jadi kita perlu memberi pelajaran kepada orang-orang kufar dengan satu sikap, agar mereka itu mengambil pelajaran dengan itu, tapi tetap dengan cara yang syar'i. Jadi amal itu nggak perlu dilaporkan. Kalau antum berjihad di medan perang, karena nggak perlu ditulis di majalah bahwasanya Amri telah berjihad, nggak usah. Besok mati ditulis di majalah As-Sa'id Amri, nggak usah. Jadi orang nuduh Salafin mana pernah berjihad, karena kita nggak pernah laporan. Maka ketika ada seorang ikhwan yang mengatakan kenapa Salafin nggak pernah berjihad, saya katakan jihad itu nggak perlu laporan sama sampean. Di balik laporan-laporan yang kalian laporkan di buku-buku itu, mana buktinya dalam jihad? Apa yang mereka jawab? Nggak ada, itu sekedar penipuan. Orang di rumah sakit foto-foto ini korban sekedar cari upah. Pengalaman sudah banyak. Seperti di Ambon, Lombok, Maluku katakanlah. Kemarin tentang jihad, penyebuhan kok. Kita nggak usah laporan bahwa jihad enggak. Pembuktian mengatakan siapa yang mayoritas berjihad di sana. Salafin atau ahli bidah. Itu saja cukup. Dan kembali kita bukan sekedar jumlah banyak tidak banyak. Tapi jihad yang syar'i itu yang bagaimana. Karena itu pernah saya sampaikan. Syekh Nasir Al-Albani mengatakan jihad hari ini fardhu ain. Lalu kenapa kita tidak lakukan? Syarat jihad tidak terpenuhi. Maka thalabatul ilmi yang sekarang di para masyayikh itu siap kalau ada panggilan jihad berangkat. Belum tentu yang teriak di mimbar jihad padahal nggak ada musuhnya itu berangkat. Belum tentu. Saya nggak pernah berangkat. Jadi kita kalau panggilan syar'i, insya Allah Taala memohon kekuatan Allah, kita berangkat jihad. Kalau jihad itu di atas syariat Allah. Kan bisa Al-Albani mengatakan, andaikan ada pemimpin kaum muslimin yang memimpin kaum muslimin dan itu betul-betul pemimpin mengajak berjihad, maka kita berangkat berjihad. Cuma siapa? Tinggal tetap berkhilah, kesyirikan menimpa mereka dan seterusnya, yang akhirnya mereka tidak bisa berkumpul. Lalu ketika dia berjihad yang kita hadapi, kadang-kadang teman kita sudah kita hadapi orang kufar, teman kita nembaki dari belakang, susah seperti itu. Kita mau nembak nggak tega, dia tega betul nembak kita. Namanya ahli bidah paling tega sama ahli bidah. Coba pernah mereka itu mengundang Saleh Suhaimi kalau tidak salah, atau seorang alim sudah buta diundang katanya suruh muhadharah, sampai di situ dipukul. Enggak, orang kafir saja nggak melakukan seperti itu. Kalau muslim rahimahullah, ahli bidah tega, alim yang mengajarkan sudah dipukul. Kecil dia kalau kecil mereka. Jadi jangan beri senyum. Kata ulama siapa yang senyum di wajahnya tidak berarti dia seorang yang telah meruntuhkan, berusaha meruntuhkan agama ini. Siapa yang memuliakan, memberi senyum kepada ahli bidah itu ikut andil meruntuhkan agama Nabi SAW. Jangan bergaul sama benci mereka. Mereka paling tega kepada ahli sunnah. Jadi mereka mengatakan negakkan syariat itu, kalau yang negakkan mereka dan jadi kalau ahli sunnah yang negakkan nggak tembak itu tadi habis. Kalau mereka punya, maka yang paling mereka intai, mereka khawatirkan setiap saat salafiyin dan perkembangan dakwah salafiyah. Dulu ada jemaah tabligh kaum muslimin santai, orang nggak ada masalah. Begitu dia mendengar ada dakwah salafiyah, baru tiarap semua. Itu pekerjaan ahli bidah. Nah, pada tanggal 1 Muharram kemarin banyak yang melakukan puasa awal tahun. Mereka bersandar pada perbuatan sebuah hadis yang menurut mereka bisa dijadikan dasar dalam beramal. Bagaimana tahrif hadis tersebut? Apa kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum menjumpai hadis itu, baik hadisnya ataupun penilaian ulama terhadap dia. Yang saya tahu puasa Muharram itu 9, 10 atau ucapan tadi yang saya sebutkan sebenarnya. Atau 10 saja itu berkisar antara itu.
Adapun hadis dari tanggal 1 sampai tanggal 10 saya belum menjumpainya. Nanti kalau ada di antara antum yang menjumpai hadis tersebut dan memang hadis itu bisa diamalkan, wajib bagi kita untuk kembali kepada hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mengkompromikan hadis yang seolah-olah bertentangan? Abu Daud meriwayatkan Rasulullah SAW berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Terdapat dalam Al-Quran edisi sekian-sekian. Sedangkan Aisyah meriwayatkan Rasulullah tidak pernah melakukan puasa seperti yang diriwayatkan Abu Daud. As-Sunnah edisi mohon penjelasan. Kalau alam saya pernah baca ini. Ini begini. Barangkali maksudnya Nabi mau mengingatkan puasa tanggal 9, tapi belum sampai tanggal itu mati lah. Bagaimana melaksanakannya? Itu mungkin komprominya. Jadi misalkan Rasulullah itu berazam nanti tanggal 9 Muharram saya mau puasa. Belum sampai bulan Muharram beliau meninggal. Misalkan ini, kalau yang dimaksud ini, berarti Nabi kan belum pernah melakukannya. Tapi kalau riwayat Abu Dawud itu yang satu menolak bahwa Nabi nggak pernah puasa, misalkan dalam riwayat itu, nah ini baru ada dua hadis yang bertentangan secara zahir. Tapi kalau cuma Nabi nggak melakukan puasa di tanggal 9 itu, karena Nabi nggak sampai hidup tanggal itu gitu loh. Paham maksud saya? Tapi kalau diriwayatkan sama Nabi tidak berpuasa tanggal 9 dalam bentuk Nabi nggak membolehkan puasa di situ, ini baru seolah hadis itu bertabrakan. Tapi kalau hadis mengatakan Nabi SAW, saya ingin berpuasa pada tanggal 9. Lalu diriwayatkan Nabi belum berpuasa tanggal 9 karena sebelum tanggal itu mati. Kan sudah jelas jawabannya. Itu yang saya pahami dari soal ini. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau hadis itu bertentangan, kita perlu melihat apa hadis itu sahih atau tidak sahih. Kalau terakhir sampai harus dikumpulkan, maka kembali kepada kaidah al-musbitu muqaddam 'alan nafi. Seorang yang menetapkan hendaklah didahulukan terhadap seorang yang menafikan. Misal Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwasanya Rasulullah pernah kencing dengan berdiri, fala tusaddiqu, jangan kamu benarkan. Menurut Aisyah, Nabi tidak pernah kencing dengan berdiri. Sedang sahabat Hudzaifah pernah menemani berjalan bersama Nabi, lalu Nabi kencing dengan berdiri dan beliau radhiyallahu anhu menjadi tatarnya, mendimbingi Nabi SAW. Berarti Hudzaifah menjumpai Nabi kencing dengan berdiri. Kita nggak perlu cari, oh Nabi udunan nggak bisa duduk, nggak usah. Berarti apa? Al-musbit muqaddam 'ala nafi. Yaitu apa? Hudzaifah ini menetapkan adanya Nabi kencing dengan berdiri. Ini didahulukan atas penafian Aisyah. Kalau kita kompromikan, kencing dengan duduk silakan, kencing dengan berdiri juga boleh.